kenal juga, ngapain ngurusin aja sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat. Sekarang pada malam hari ini saya bersama Mas Anam XPT. Kita ingin mempertemukan antara keluarganya Mbak Yanti dengan Mbak Susi sahabat. Jadi kan sudah tahu semua sahabat bahwasanya Mbak Yanti dengan Mbak Susi ini ada konflik gitu sahabat ya. Sampai parah gitu ya, sampai ada salah satu dari mereka yang terluka seperti itu sahabat. Jadi pada malam hari ini saya dan Mas Anam berhasil membawa Mbak Susi untuk datang ke rumahnya Mbak Yanti ini sahabat. Jadi kita cross check semuanya sebenarnya permasalahannya seperti apa seperti itu sahabat ya. Gimana Mas Anam menurut sampean? Ya, yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat GIF dan sahabat UFO. Jadi seperti apa yang dijelaskan oleh Ustaz Fajar tadi, kita akan mempertemukan antara Mbak Yanti dengan Mbak Susi, dan semoga nanti setelah kita pertemukan tidak terjadi yang kita tidak inginkan gitu ya. Gitu. Ya. Gitu aja harapannya. Ya, soalnya kan kapan hari itu ada juga dukunnya siapa itu? Dukunnya Mbak Susi itu ada dukunnya, ada dekeng tapi nggak bilang kalau dia dukunnya Mbak Yanti itu Mbak Susi nggak bilang cuma dia bilang kalau dia disuruh jaga rumahnya gitu aja. Sudah ketemu sekarang? Saya udah ketemu akan hari. Saya waktu nyari Mbak Susi itu ada itu orang kayak pakaian hitam-hitam gitu loh, pakai udeng, sakti, songong banget orangnya. Sakti, Hah? Sakti, ya sakti kayaknya. Lumayan lah ilmunya itu. Kan saya udah janjian sebenarnya waktu itu dengan Mbak Susi, tapi Mbak Susinya nggak ada. Yang ada orang itu di rumahnya. Baik sahabat, karena ini udah ada beliau, kita langsung aja ya sahabat ya. Kita langsung tanya-tanya pada beliau biar ada perdamaian di sini. Kameranya pindah ke sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Yanti kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ini saya tadi membawa Mbak Susi, tak bujuk untuk kesini. Males sih sebenarnya. Waduh, tak bujuk tadi sebenarnya nggak mau kesini gitu loh. Orang sama saudara sendiri masa masih otot-ototan gitu. Mungkin ada yang disampaikan ke Mbak siapa ini? Mbak Susi. Insya Allah udah jinak Mbak Susi ini, udah tak jinakin tadi, nggak mungkin marah-marah lagi. Ini Mbak nggak boleh adu fisik loh Mbak di sini Mbak. Nanti kalau adu fisik, waduh bahaya. Kantong situnya dulu ngomongnya. Soalnya biasanya kalau dia marah itu Mas, kan ada dekengnya dukun itu loh, jadi dia marah-marah. Insya Allah dukunnya sekarang udah diamankan dulu. Udah Mbak, dari sekarang nggak usah ganggu adiknya, kasihan kan adiknya kan. Mau kamu itu apa sih Kak? Mau kamu apa? Kamu mesti aku kayak gini. Mau kan jelas. Kamu 300 meter, aku 700 meter. Tapi kan dari awal itu kan udah Kak? Itu kan udah pesan dari orang tua sebelum orang tua kita meninggal. Sementing sekarang kamu mau tanda tangan udah selesai. Itu amanah Kak. Bawa amanah udah meninggal orangnya. Sebawa amanah. Kan dulu kan perjanjiannya seperti itu Kak, dibagi rata gitu. Kan tulisannya sudah jelas. Kan harus adil Kak. Hari gini adil, tak makan. Astagfirullahaladzim. Aku udah ngomong baik-baik ya Kak sama kamu ya. Kamu kok jadi kayak gini sih Kak? Kamu kenapa? Kan aku udah bilang tadi, masa sih tuli dari kamu? Gak dengar. Kamu 300 meter, aku 700 meter. Udah tanda tangan, udah selesai. Gak usah ribet kayak gini Kak, tapi itu tuh amanah dari orang tua Kak. Itu pembagian warisan model apa itu? Suka-suka saya kan kakaknya. Ya sukanya orang tuanya kan sudah. Orang udah meninggal, gak usah dipanggil-panggil. Sudah meninggal, itu orang tua kamu loh. Udah deh, kamu tuh orang luar, gak usah ikut. Ya lanjut wis. Ya, saya bingung gitu. Saya agak apa namanya ya?
agak panas juga kalau dengernya. Kita kesini kan niatnya biar ada win-win solution gitu loh Mbak, biar ada kesepakatan bersama Ya, yang solusinya menguntungkan itu cuma itu. kedua belah pihak seperti itu. Sudah, kamu mau tanda tangan 300 meter, aku 700 meter. Sudah, Ya nggak bisa gitu kan. Ya Itu sudah, anak-anak, Kak. kita bikin rame aja sekalian. Ya Allah. Kok ribet? Gak usah kayak gitu lah, kasihan adiknya gitu loh. Ngapain dikasihani? Ini kan saudara kakak sendiri. Terus terpaksa menjadi kayak gitu. Ya Allah. Kalau saudara itu nurut sama kakak, nurut. Gak bantah doang. Ya kalau bener kan diturut, kalau nggak bener kan ngapain diturut kak? Udah syukur-syukur tak kasih segitu. Daripada tak kasih 100 meter, mau. Atau nggak mau, atau mau sama sekali gak tak kasih, mau. Dulu kan perjanjiannya seperti itu kak, bagi rata. Kan ada dulu, kakak 500, adiknya 500. Mbak Susi. Udah tua Kak, tobat. Mbak Susi, ini dilihat oleh semua makhluk di dunia loh ini. Aduh gak takut Video kalau ini dia loh. doang. Mbak. Biarin, lihat aja. Mereka bisa menilai loh seperti Terserah apa. Mbak nilai Susi, mereka apa, seperti apa. terserah. Itu loh. Saya nggak butuh nilai mereka. Juga yang melihat ini dari makhluk-makhluk kok yang juga melihat Terserah, ini. biarin ya. Masa sampai nggak malu Mbak Dia Susi? tanda tangan sudah selesai. Lihat komennya gimana Mas Anam? Komennya pasti banyak yang bilang Mbak Susi itu serakah, pasti gitu komennya itu banyak yang bilang gitu. Biarin. Bisa. Nggak kenal juga, ngapain ngurusin netizen? Ngapain ngurusin ngomong orang? Makanya kakak nggak malu. Ngapain malu? Dilihat orang sedunia loh ini. Ngapain juga harus malu? Kamu nggak ngapa-ngapain kok. Masa cuma masalah warisan itu apa itu? Hari sampai- gini ya, Ah. yang penting tuh cuan, uang. Astagfirullahaladzim. Makan butuh uang, semua butuh uang. Ya, tapi kan namanya saudara itu apa ya Mbak? Sulit dicari itu loh, jangan sampai ada perpecahan gitu loh. Ada uang saudara bisa dibeli, jadi nggak usah ribet-ribet lah. Astagfirullah. Kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi Kang. Gini. Seperti bukan apa ya Kang, seperti bukan kakak sayang dulu. Setelah orang tua saya meninggal, ya udah Ya. jadi kayak gini Ya gitu. ini menurut saya karena pergaulan juga Mbak. Pergaulannya dengan dukun-dukun kampret Iya, itu. kalau sama setan, sama Ya itu setan. jadi seperti iblis sifatnya. Ya Allah. Suka saya, kamu ngatur-ngatur. Aku tuh nggak pernah minta makan kamu. Kamu yang dulu kecil Gini, itu aku. gini loh Mbak. Nggak usah bantah. Gini loh Mbak Susi, namanya amanat dari orang tua, apalagi orang tua sudah meninggal, ya harus dilaksanakan, jangan membuat peraturan sendiri. Kan udah jelas-jelas ibunya sampean mengamanatkan untuk dibagi rata, malah sampean ngambil tanahnya Mbak ini, nyopot-nyopot terus. Tuh, ya Allah. Sudahlah, aku males dikumpulin dan apa aku males. Intinya kalau kamu mau kita damai, cuma satu, terima 300 meter, sudah selesai misi. Apa saya urusan sama orang kayak gini? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya apa memang seperti itu sifatnya Mbak. Dulu sih sebelum orang tua meninggal, sebelum kita dapat amanah itu Kang, enggak seperti gini. Oh. Tapi setelah kita dapat amanah, terus orang tua meninggal, jadi kayak gitu. Ya. Serakah gitu Ya, loh itu. Kang. Mungkin juga karena pergaulan ya Mbak ya. Sekarang pergaulannya dia kan dengan banyak dukun gitu loh. Iya, iya. Mungkin dia apa itu ada masalah sedikit gini udah pergi ke dukun, udah cari dukun masalah gini. Sampai nyantet-nyantet sampai juga kan seperti itu. Iya, makanya saya kaget Kang kok tiba-tiba seperti itu gitu loh. Tadi itu seperti nggak mau tak ajak ke sini bener-bener, tapi tak rayu sama Mas Anam tadi, tak dem-dem gitu loh, biar mau ke sini ya. Apa ya, niat saya itu biar apa ya, persaudaraan ini nggak terpecah gitu loh, nggak cuma masalah duniawi gitu loh. Tapi ya ternyata Mbak ini tadi malah kabur, nggak mau diajak ngobrol lagi. Yes, semoga aja apa ya, perlahan entah kapan dia bisa sadar gitu loh Mbak, kita doakan saja. Saya minta tolong ya Kang, kalau bisa apa ditemukan solusinya gitu. Insya Allah yang penting kita sama-sama berdoa, Mbaknya juga, Masnya juga sama-sama berdoa, karena yang maha membolak-balikan hati itu kan Gusti Allah gitu loh. Dia bisa saja dia sekarang hatinya sekeras batu, sekeras karang, siapa tahu 1 menit 2 menit ke depan nggak ada yang tahu dia berubah kan gitu. Ya
karena sebelum itu kan kakak nggak seperti itu. Dulunya nggak seperti itu ya Mas ya? Enggak. Ya, oh. Dulunya nggak seperti itu. Iya. Ya karena mungkin silau harta mungkin ya Kang. Kayak Mungkin. Ya Allah, kasihan juga sebenarnya kan. Udah umur lah kan, udah tua Iya, juga. iya, maksud saya seperti itu. Allah. Gimana komennya Mas Anam dari netizen? Pasti banyak yang menyalahkan Mbak Susi itu ya. Pasti banyak yang nggak suka. Lihat komennya. Pasti banyak yang nggak suka. Terus andaikan ini besok Mbak saya ajak Mbak Yanti sama Mas siapa Mas Handoko saya ajak ke rumahnya untuk menemui Mbak Susi, apakah mau? Ya nggak apa-apa Nggak apa-apa Kang, ya. iya, saya mau aja. Siapa tahu hatinya nanti bisa berubah lagi. Iya. Ya saya juga mau kakak saya tuh balik kayak yang dulu lagi lah Kang, jangan kayak gini gitu loh. Apalagi kita kan ya cuma berdua bersaudara, masa mau kayak gini terus. Kasihan dianya. Gitu. Pasti terpengaruh oleh itu Mas. Apa itu oleh teman-temannya kan banyak. Iya. Kemarin saya ketemu ke rumahnya itu malah ada kayak ya model dukun ilmu hitam gitu loh. Mungkin terpengaruh sama mereka juga dari sikapnya itu. Itu siapanya Mbak Susi itu? Ya nggak tahu, bilangnya saya cuma disuruh jaga rumah ini. Itu kan saya nyariin Mbak Susi waktu itu. Waktu dari sampean kemarin itu saya nyariin Mbak Susi terus ke rumahnya. Ternyata Mbak Susinya nggak ada, yang ada dukun itu. Mentang-mentang banget ini loh. Terus gimana ini Mas Anam? Ya mau gimana? Saya takutnya nanti kalau sebenarnya saya tadi emosi dah gitu. Tapi takutnya nanti malah saya memperkeruh Suasana ya. suasana. Ya kita lihat dulu besok gimana. Soalnya ya hatinya keras pokoknya. Ya doain ya sahabat-sahabat semua yang sudah datang. Ya udah Mbak, mungkin ada yang disampaikan lagi sampean. Ya pokoknya itu saya minta tolong sama semuanya ya Kang, semoga ada solusinya gitu loh, ya bisa membuat kakak saya berubah lah. Amin, amin, amin. Yes, intinya kita sama-sama berdoa gitu ya kan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya ini diubah oleh Allah seperti itu. Baik sahabat, malam hari ini tadi kita sudah berusaha menemukan Mbak Susi dengan Mbak Yanti, tapi masih belum berhasil sahabat, masih belum ada win-win solution. Jadi insya Allah kita tetap berusaha lah membuat mereka ini rukun. Doanya ya sahabat untuk ini semoga berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan semuanya. Baik, saya Kang Fajar mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.